Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial. Perkenalkan, nama saya Zara Fionika dengan NPM 2001060020 dari jurusan Tadis Matematika semester 6 dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Struktur solusi. Jika ada X double aksen ditambah PT, X aksen ditambah QT, X sama dengan 0, jika Y1 dan Y2 adalah solusi bebas linier, maka Y sama dengan C1, Y1 ditambah C2, Y2 merupakan solusi umum. Nah, pengertian dari kombinasi linier, apabila X sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2, misalkan ya, ada dua fungsi yang merupakan kombinasi linier dari fungsi X1 dan X2, dikatakan kombinasi linier apabila X1 dikalikan C1 atau X1 dikalikan dengan konstanta dan X2 dikalikan dengan konstanta lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linier dengan syarat C1 dan C2-nya harus konstan. Nah, apabila X memiliki laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 memiliki suatu relasi. Relasi yang pertama yaitu bebas linier. Bebas linier atau linearly independent. Nah, ini merupakan tidak ada C1 dan C2 yang memenuhi atau tidak sama dengan 0, sehingga C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0. Maksudnya, andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari nilai C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0, maka dikatakan tidak bebas linier. Sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0, maka dikatakan bebas linier. Jadi seandainya kita mengambil sembarang konstanta, kemudian kita substitusikan C1 dan C2-nya itu ke dalam sebuah persamaan diferensial, maka dia dikatakan tidak bebas linier apabila C1 dan C2 dan C2-nya ini memenuhi persamaan C1 X1 ditambah C2 X2 sama dengan 0. Nah, dia akan dikatakan bebas linier apabila ketika disubstitusikan C1 dan C2-nya ini merupakan tidak sama dengan 0. Hasilnya dia tidak sama dengan 0 gitu. Langsung saja ya kita ke contoh. Contohnya nih, misalkan kita punya X1-nya itu adalah T, kemudian X2-nya ada 4T. Nah, penyelesaiannya bentuk kombinasi liniernya ya C1T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0. Kita misalkan ambil C1-nya adalah 4 dan C2-nya adalah minus 1. Kemudian kita substitusikan. 4 dikali, kita substitusikan ya. C1 dikali 4, mohon maaf, C1-nya kita ganti dengan 4, kemudian 4 dikali T, 4T, ditambah C2-nya kita ganti min 1 dikali 4T, itu min 4T. Nah, 4T dikurang min 4T sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Nah, dari sini, mohon maaf, dari sini karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T ditambah C2 4T sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linier atau bergantung linier. Sebaliknya, kalau C1 dan C2-nya itu sama dengan 0 serta tidak dapat memenuhi persamaan ini, maka X1 dan X2-nya itu adalah bebas linier gitu. Ini soal yang kedua. X1 sama dengan T, X2 sama dengan E pangkat T. Penyelesaiannya bentuk kombinasi linier. C1T ditambah C2 E pangkat T sama dengan 0, kita misalkan C1-nya 1 dan kita misalkan C2-nya 1, lalu substitusikan C1T ditambah C2 E pangkat T sama dengan 0, kita substitusikan ya, kita kalikan menjadi T, ini kita kalikan juga menjadi E pangkat T sama dengan 0. Nah, ini tidak 0 sama dengan 0 karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1T ditambah C2 E pangkat T sama dengan 0, maka X1 dan X2 bebas linier. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita juga dapat menggunakan Wronskian dan fungsi, yaitu W sama dengan X1 X2 aksen ditambah X1 aksen X2.
Ini merupakan nilai determinan. Misalkan kita menemukan soal X1 dan X2 dapat diselesaikan dengan rumus di atas dengan W tidak sama dengan 0 atau Wronskian-nya tidak sama dengan 0, maka tentu X1 dan X2-nya bebas linear. Dapat ditulis juga jadi W sama dengan determinan X1 dikalikan T, X1 aksen dikalikan T, dan X2 dikalikan T, X2 aksen dikalikan T. Kita ke contoh, diketahui X1 sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 4T. Tentukan nilai Wronskian-nya. Nah, di sini kita masuk ke rumus ya, W sama dengan determinan X1T, X1 aksen T ditambah X2T, X2 aksen T. Kemudian determinan X1-nya itu tadi 1, mohon maaf. Ini X1-nya X1-nya harusnya T ya. Nah, ini salah, typo. Jadi W sama dengan determinan X1-nya T, kemudian turunan dari T itu adalah 1. Nah, X2-nya 4T, turunan dari 4T adalah 4. Selanjutnya determinannya jadi W adalah AD sama dengan AD min BC, T 1, 4T 4, W sama dengan 4T min 4T. Nah, ini kalau kita selesaikan, dia akan menghasilkan 0. Karena Wronskian-nya adalah 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linear atau bergantung linear. Kemudian, soal yang kedua, diketahui X1 sama dengan cos WT dan X2 sama dengan sin WT. Tentukan nilai Wronskian-nya. Penyelesaiannya, W sama dengan determinan X1T, X1 aksen T, X2T, X2 aksen T. Nah, kita masukkan determinan cos WT. Turunannya adalah min W sin WT, kemudian sin WT turunannya adalah W cos WT. W sama dengan cos kuadrat WT ditambah sin kuadrat WT, W sama dengan W. Karena W tidak sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya itu merupakan bebas linear. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.